di dunia yang semakin memanjakan kenyamanan, kita perlahan lupa satu hal penting, bahwa jiwa yang kuat tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari kesediaan menghadapi hal-hal yang sulit. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip sederhana namun keras. Jangan selalu bertanya, apa yang membuatku nyaman? Tapi tanyakan, apa yang membentukku? Karena kebenarannya adalah ini, otak manusia cenderung menghindari penderitaan. Ia ingin jalan pintas, ingin aman, ingin tenang, tanpa usaha. Namun ketenangan sejati justru tidak pernah ditemukan dengan melarikan diri. Para filsuf Stoik percaya bahwa kesulitan bukan musuh, melainkan pelatih terbaik bagi mental manusia. Dengan sengaja menghadapi hal sulit, kita sedang melatih ketahanan, kejernihan berpikir, dan kendali diri. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada kenyamanan semu. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk memaksa otak menghadapi hal-hal sulit, bukan agar hidup terasa lebih berat, tetapi agar hidup terasa lebih terkendali. Karena ketika pikiran kita terlatih menghadapi kesulitan, kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar tidak menghindari realitas, tetapi menguatkan diri di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kenyamanan seringkali datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi peringatan, dan tidak pernah terlihat sebagai ancaman. Justru karena itulah ia berbahaya. Kita hidup di zaman di mana hampir segala sesuatu bisa dibuat lebih mudah. Makanan tinggal dipesan, hiburan tinggal digeser, jawaban tinggal diketik. Sedikit demi sedikit, hidup dibentuk agar tidak perlu menunggu, tidak perlu bersabar, dan tidak perlu menahan diri. Dan tanpa kita sadari, mental kita ikut dibentuk oleh pola ini. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah mengingatkan tentang jebakan kenyamanan. Bukan karena kenyamanan itu jahat, melainkan karena manusia yang terlalu lama hidup di dalamnya akan lupa caranya bertahan saat keadaan tidak ramah. Kenyamanan mengajarkan otak satu kebiasaan sederhana, hindari rasa tidak enak, dan ketika kebiasaan ini tertanam, sedikit tekanan saja sudah terasa seperti ancaman besar. Masalah kecil terasa melelahkan. Tantangan ringan terasa menakutkan. Bukan karena masalahnya berat, tetapi karena mental kita tidak lagi terbiasa menahan gesekan. Para filsuf Stoik tidak memusuhi kenyamanan, namun mereka menolak untuk bergantung padanya. Mereka memahami bahwa hidup tidak pernah berjanji akan selalu lembut. Dan ketika seseorang hanya kuat selama hidupnya nyaman, maka ia sebenarnya rapuh. Kenyamanan adalah musuh yang menyamar sebagai hadiah. Ia memberi rasa aman palsu, seolah-olah ketenangan bisa dicapai dengan menghindari semua hal yang sulit. Padahal ketenangan sejati tidak pernah lahir dari pelarian, melainkan dari kemampuan berdiri tegak saat keadaan tidak sesuai harapan. Ketika hidup terlalu mudah, pikiran menjadi malas. Kita mulai menunda hal-hal yang penting karena terasa berat. Kita menghindari percakapan jujur karena tidak nyaman. Kita memilih diam daripada tegas, bukan karena bijak, tetapi karena takut terguncang. Stoikisme mengajarkan satu pertanyaan mendasar. Apakah yang kita hindari benar-benar berbahaya, atau hanya tidak nyaman? Perbedaan ini menentukan arah hidup seseorang. Karena banyak hal yang membentuk karakter, justru terasa tidak enak saat dijalani. Disiplin terasa menekan. Kejujuran terasa berisiko. Tanggung jawab terasa membebani. Namun semua itu adalah fondasi dari ketenangan jangka panjang. Kenyamanan tidak merusak kita dalam satu hari. Ia bekerja perlahan, membuat kita terbiasa memilih jalan termudah. Hingga suatu hari kita sadar bahwa kita tidak lagi mampu menghadapi jalan yang menanjak seorang. Stoik tidak mencari penderitaan, tetapi ia juga tidak lari darinya. Ia memahami bahwa kesulitan adalah bagian alami dari hidup, dan satu-satunya cara untuk tidak dikalahkan olehnya adalah dengan membiasakan diri menghadapinya. Saat kita selalu mencari yang nyaman, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menjadi lemah terhadap perubahan. Kita menjadi mudah marah saat keadaan tidak sesuai keinginan. Mudah kecewa saat hidup tidak berjalan mulus. Mudah runtuh saat rencana gagal. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak pernah melatih kemampuan itu. Kenyamanan membuat kita percaya bahwa ketenangan berarti tidak ada gangguan. Padahal, menurut Stoikisme, ketenangan adalah kemampuan menjaga kejernihan pikiran, bahkan saat gangguan itu ada. Inilah mengapa kenyamanan disebut musuh yang tak terlihat. Ia tidak menyerang secara frontal. Ia tidak memaksa. Ia membujuk dengan lembut. Dan jika kita tidak sadar, kita akan menghabiskan hidup untuk melindungi rasa nyaman, bukan membangun kekuatan batin.
Stoikisme mengajak kita untuk sesekali keluar dari zona ini, bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk mengingatkan diri bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Karena ketika kenyamanan tidak lagi menjadi tujuan utama, kita mulai membangun mental yang tidak mudah goyah, mental yang tidak panik saat keadaan berubah, mental yang tidak runtuh hanya karena hidup menjadi sulit. Dan dari situlah ketenangan sejati mulai terbentuk. Bukan ketenangan yang bergantung pada situasi, melainkan ketenangan yang lahir dari kekuatan batin. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Otak manusia pada dasarnya tidak diciptakan untuk membuat kita bertumbuh. Ia diciptakan untuk membuat kita bertahan hidup. Sejak awal, fungsi utama otak adalah satu: menghindari ancaman, menghemat energi, dan menjaga diri tetap aman. Itulah sebabnya rasa takut, cemas, dan malas bukanlah tanda kelemahan moral, melainkan mekanisme biologis yang bekerja terlalu baik. Masalahnya, dunia yang kita hadapi hari ini bukan lagi dunia yang mengancam hidup kita setiap saat. Namun otak kita masih bekerja dengan logika lama. Apapun yang terasa sulit, asing, atau menuntut usaha secara otomatis diberi label sebagai bahaya. Dan disinilah konflik dimulai. Bertumbuh selalu menuntut sesuatu yang tidak nyaman. Belajar hal baru berarti mengakui ketidaktahuan. Berubah berarti melepaskan kebiasaan lama. Berani mengambil tanggung jawab berarti membuka diri pada kegagalan. Semua ini ditolak oleh otak. Bukan karena buruk, tetapi karena tidak efisien dan tidak familiar. Stoikisme memahami kenyataan ini jauh sebelum ilmu saraf modern membuktikannya. Para filsuf Stoik tahu bahwa jika hidup diserahkan sepenuhnya pada dorongan alami otak, manusia akan memilih aman, bukan benar. Nyaman, bukan bermakna. Otak akan selalu membisikkan alasan untuk menghindar. Besok saja, belum siap, nanti kalau kondisinya lebih baik. Bukan karena kita benar-benar tidak mampu, melainkan karena otak sedang melindungi kita dari ketegangan jangka pendek. Namun Stoik mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah yang dihindari itu benar-benar mengancam hidup kita? Atau hanya mengancam rasa nyaman kita? Karena ada perbedaan besar antara bahaya dan ketidaknyamanan. Bahaya merusak hidup. Ketidaknyamanan membentuk hidup. Ketika kita selalu mengikuti dorongan untuk menghindar, kita sedang melatih otak bahwa lari adalah solusi. Dan setiap kali kita lari, ambang toleransi kita terhadap tekanan menjadi semakin rendah. Akibatnya, sedikit tantangan terasa melelahkan. Sedikit kritik terasa menyerang. Sedikit kegagalan terasa mematahkan harga diri. Bukan karena kita rapuh, tetapi karena kita belum pernah melatih kekuatan mental secara sadar. Stoikisme tidak meminta kita memusuhi otak. Ia meminta kita memahami cara kerjanya. Karena kebebasan sejati tidak datang dari menghilangkan rasa takut, melainkan dari tidak membiarkan rasa takut memegang kendali. Para Stoik melatih diri untuk bertindak berdasarkan nilai, bukan berdasarkan impuls. Mereka tahu bahwa otak akan selalu memilih jalan termudah, maka pikiran harus dilatih untuk memilih jalan yang tepat. Inilah sebabnya Stoikisme menekankan latihan batin, refleksi harian, pengendalian reaksi, penerimaan terhadap hal yang tidak bisa dikendalikan. Semua ini adalah cara untuk melampaui dorongan alami otak. Bertumbuh bukan proses yang disukai otak. Ia menuntut kesadaran. Ia mengharuskan kita menahan diri untuk tidak lari. Namun, justru disitulah kekuatan terbentuk. Ketika kita berhenti, selalu mengikuti dorongan untuk menghindar. Kita mulai membangun ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah kebebasan muncul. Di ruang itulah karakter dibentuk. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menawarkan hidup yang kokoh. Bukan hidup tanpa tekanan, melainkan hidup dengan kemampuan menghadapi tekanan. Karena otak mungkin diciptakan untuk menghindar, tetapi manusia diciptakan untuk memilih. Dan ketika kita memilih untuk tidak selalu lari dari hal sulit, kita sedang melatih diri menjadi pribadi yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar bertumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Naluri pertama manusia saat menghadapi tekanan adalah satu, menghindar. Menghindar dari rasa sakit, menghindar dari konflik, menghindar dari ketidakpastian. Bukan karena kita lemah, tetapi karena sejak awal otak kita dilatih untuk mencari aman, bukan kebenaran. Namun Stoikisme berdiri di posisi yang berlawanan dengan naluri ini. Ia tidak mengajarkan cara melarikan diri dari hidup, melainkan cara berdiri tegak di dalamnya. Bagi seorang Stoik, masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan pikiran jernih. Karena setiap kali kita lari, kita bukan hanya menjauh dari masalah, kita juga menjauh dari kesempatan untuk menguatkan diri.
Melarikan diri seringkali terasa seperti solusi. Diam agar tidak terjadi konflik. Menunda agar tidak merasakan tekanan. Mengalihkan perhatian agar tidak perlu berpikir. Namun semua ini hanya memindahkan beban, bukan menghilangkannya. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang kita lawan dengan kesadaran akan melemah, sementara apa yang kita hindari akan tumbuh di dalam pikiran. Masalah yang tidak dihadapi akan berubah menjadi kecemasan. Perasaan yang ditekan akan berubah menjadi ledakan. Tanggung jawab yang ditunda akan berubah menjadi penyesalan. Inilah mengapa para filsuf Stoik menekankan keberanian batin. Bukan keberanian yang berisik, bukan keberanian yang mencari pengakuan, melainkan keberanian untuk tetap hadir saat keadaan tidak menyenangkan. Menghadapi bukan berarti melawan dengan emosi. Menghadapi berarti menerima realitas apa adanya, tanpa drama berlebihan, tanpa menyalahkan keadaan. Epictetus mengingatkan bahwa hidup terbagi menjadi dua hal, yang berada dalam kendali kita, dan yang tidak. Melarikan diri sering terjadi ketika kita mencampur adukan keduanya. Kita marah pada hal yang tak bisa kita ubah. Kita takut pada hal yang belum terjadi. Kita tersiksa oleh hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Stoikisme mengajarkan untuk berhenti membuang energi di sana. Hadapi apa yang ada di depan mata. Hadapi pikiran sendiri. Hadapi reaksi diri. Karena satu-satunya medan pertempuran yang benar-benar bisa kita menangkan adalah di dalam diri. Menghadapi juga berarti berani melihat kelemahan sendiri. Mengakui bahwa kita belum disiplin. Mengakui bahwa kita masih mudah terpancing. Mengakui bahwa kita sering memilih jalan mudah. Ini tidak nyaman. Tetapi kejujuran semacam inilah yang membebaskan. Seorang Stoik tidak bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak merasakan ini? Ia bertanya, bagaimana caranya aku bersikap benar meski merasakan ini? Karena penderitaan seringkali bukan datang dari peristiwa, melainkan dari perlawanan batin terhadap peristiwa itu. Saat kita berhenti melarikan diri, kita mulai melihat bahwa banyak hal tidak seburuk bayangan kita, bahwa kita lebih tahan dari yang kita kira, bahwa ketenangan tidak runtuh hanya karena hidup menekan. Stoikisme tidak menjanjikan kenyamanan. Ia menawarkan kejernihan, dan kejernihan hanya muncul saat kita berani menatap hidup tanpa topeng pelarian. Menghadapi adalah tindakan kesadaran. Melarikan diri adalah reaksi naluriah. Dan di antara keduanya, terletak perbedaan antara manusia yang dikuasai keadaan dan manusia yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagian besar dari kita memandang kesulitan sebagai hukuman, sebagai tanda bahwa hidup sedang tidak adil, sebagai bukti bahwa sesuatu telah berjalan salah. Namun, Stoikisme memandangnya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai latihan. Bagi seorang Stoik, hidup bukan tempat untuk dimanja, tetapi ruang untuk dibentuk, dan tidak ada pembentukan tanpa tekanan. Kesulitan seringkali terasa menyakitkan, karena kita mengharapkan hidup selalu berjalan sesuai rencana. Ketika realitas menyimpang, kita marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Padahal yang keliru bukan realitasnya, melainkan harapan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Apa yang kita sebut sebagai masalah, seringkali hanyalah hidup yang tidak mengikuti keinginan kita. Ketika kesulitan dipandang sebagai hukuman, kita akan melawannya dengan emosi. Kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan pertanyaan ini tidak pernah menghasilkan kekuatan, hanya kelelahan batin. Namun saat kesulitan dipandang sebagai latihan, pertanyaannya berubah. Apa yang bisa aku latih di sini? Kesabaran, keteguhan, pengendalian diri, atau kejernihan berpikir. Latihan tidak pernah nyaman. Ia menuntut energi. Ia memaksa kita keluar dari zona aman. Namun justru disitulah kemampuan dibangun. Tidak ada otot yang menguat tanpa beban. Tidak ada karakter yang matang tanpa tekanan. Para filsuf Stoik dengan sadar menempatkan diri dalam kondisi yang tidak nyaman. Bukan karena mereka mencintai penderitaan, tetapi karena mereka tidak ingin dikalahkan olehnya saat penderitaan itu datang tanpa diundang. Mereka melatih diri menghadapi dingin, lapar, kehilangan, dan hinaan, agar ketika hidup benar-benar keras, jiwa mereka tetap berdiri tegak. Kesulitan adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan batas kita yang sebenarnya. Ia memperlihatkan reaksi kita yang paling mentah. Apakah kita panik? Atau tetap tenang? Apakah kita menyalahkan? Atau bertanggung jawab? Saat hidup mudah, semua orang terlihat kuat. Namun kesulitanlah yang mengungkapkan kualitas batin seseorang. Stoikisme tidak meminta kita menikmati rasa sakit. Ia meminta kita tidak mengutuknya. Karena saat kita berhenti menganggap kesulitan sebagai musuh, kita berhenti menghabiskan energi untuk melawan kenyataan.
Dan di titik itu, kita mulai bertumbuh. Kesulitan yang diterima dengan kesadaran akan mengasah ketahanan. Kesulitan yang ditolak dengan emosi akan meninggalkan luka. Perbedaan ini bukan terletak pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana kita memaknainya. Hidup tidak sedang menghukummu. Ia sedang melatihmu, bukan untuk membuatmu hancur, tetapi untuk memperlihatkan seberapa kuat kamu bisa menjadi. Dan ketika kamu menyadari itu, kesulitan tidak lagi terasa sebagai beban yang menindih, melainkan sebagai beban yang menguatkan. Di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena jiwamu menjadi lebih kokoh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagian besar manusia hanya menghadapi kesulitan ketika mereka terpaksa, saat hidup menekan, saat keadaan memaksa, saat tidak ada pilihan lain selain bertahan. Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda, bukan menunggu kesulitan datang, melainkan melatih diri menghadapinya dengan sengaja. Inilah yang dikenal sebagai voluntary discomfort, ketidaknyamanan yang dipilih secara sadar, bukan untuk menyiksa diri, bukan untuk mencari penderitaan, melainkan untuk melatih ketahanan batin sebelum hidup benar-benar mengujinya. Para filsuf Stoik memahami satu hal penting, jiwa yang tidak pernah dilatih akan panik saat menghadapi tekanan yang nyata. Sebab jiwa yang terbiasa dengan ketidaknyamanan akan tetap tenang ketika hidup menjadi sulit dengan sengaja memilih hal yang tidak nyaman. Kita sedang mengirim pesan ke pikiran. Aku tidak bergantung pada kemudahan. Tidur tanpa kemewahan berlebihan. Makan secukupnya, bukan berlebihan. Menahan diri dari kesenangan instan. Melakukan hal penting, meski tidak sedang ingin. Semua ini adalah latihan kecil. Namun dampaknya besar. Karena setiap kali kita mampu bertahan dalam ketidaknyamanan ringan, kita memperluas kapasitas mental kita. Voluntary discomfort melatih kita membedakan antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Keinginan selalu menuntut segera. Kebutuhan seringkali menuntut disiplin. Tanpa latihan ini, kita menjadi mudah dikuasai impuls. Sedikit rasa tidak enak sudah cukup untuk membuat kita menyerah. Sedikit godaan sudah cukup untuk membuat kita lupa arah. Stoikisme tidak mengajarkan hidup yang keras, tetapi hidup yang siap. Karena hidup tidak akan selalu memberi pilihan yang nyaman. Ketika kita melatih diri secara sadar, ketidaknyamanan kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai sensasi sementara yang bisa kita lalui tanpa kehilangan kendali. Voluntary discomfort juga membebaskan kita dari ketakutan berlebihan, takut kehilangan kenyamanan, takut tidak terpenuhi, takut hidup tidak berjalan sesuai harapan. Saat kita tahu bahwa kita mampu hidup dengan lebih sedikit, kita berhenti cemas terhadap kemungkinan kehilangan, dan disitulah ketenangan batin mulai tumbuh. Latihan ini tidak mengubah dunia luar. Ia mengubah cara kita berdiri di dalam dunia. Kita tidak lagi rapuh terhadap perubahan, tidak lagi panik terhadap tekanan, tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa baik-baik saja. Stoikisme memahami bahwa kekuatan sejati bukan datang dari mengontrol hidup, melainkan dari mengontrol diri. Dan voluntary discomfort adalah salah satu cara untuk membangun kendali itu secara perlahan, tenang, dan sadar. Bukan dengan heroisme berlebihan, tetapi dengan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Karena ketika kesulitan datang tanpa diundang, kita tidak lagi asing dengannya. Kita sudah pernah berlatih, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kendali diri tidak dibentuk saat hidup berjalan mudah. Ia dibentuk saat ada dorongan kuat untuk bereaksi. Namun, kita memilih untuk menahan diri. Stoikisme memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengubah keadaan, melainkan pada kemampuan mengatur respons batin. Dan tidak ada latihan kendali diri yang lebih jujur selain menghadapi hal-hal sulit. Setiap kesulitan menghadirkan pilihan, bereaksi secara impulsif, atau merespons dengan kesadaran, marah, atau tenang, menyerah, atau bertahan. Pilihan inilah yang perlahan membentuk karakter. Ketika hidup menekan, emosi akan muncul lebih cepat daripada pikiran. Ini alami. Namun stoikisme tidak meminta kita menekan emosi, melainkan tidak diperbudak olehnya. Kendali diri bukan berarti tidak merasakan apapun. Ia berarti mampu merasakan tanpa kehilangan arah. Hal-hal sulit menguji sejauh mana kita mampu menjaga jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapinya. Di jarak inilah kebebasan lahir. Tanpa latihan, jarak itu hampir tidak ada. Stimulus datang, reaksi langsung muncul. Kata-kata terlontar, keputusan diambil, penyesalan menyusul. Namun ketika kita terbiasa menghadapi tekanan dengan sadar, jarak itu melebar.
Kita mulai menyadari emosi sebelum menuruti emosi. Kita mulai berpikir sebelum bertindak. Stoikisme menekankan bahwa kendali diri adalah fondasi dari semua kebajikan lain. Tanpa kendali diri, keberanian berubah menjadi nekat, kejujuran berubah menjadi kasar, disiplin berubah menjadi paksaan. Hal-hal sulit memaksa kita berhadapan dengan batas diri. Rasa tidak adil. Dan di titik inilah latihan sebenarnya terjadi. Apakah kita menyalahkan keadaan atau bertanggung jawab atas sikap kita? Apakah kita membiarkan emosi mengambil alih atau tetap setia pada nilai yang kita pegang? Setiap kali kita memilih yang kedua, kendali diri menguat, bukan dalam bentuk yang dramatis, tetapi dalam ketenangan yang lebih stabil, dalam reaksi yang lebih terkendali, dalam keputusan yang lebih jernih. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita bersikap terhadapnya. Dan pilihan ini menjadi semakin mudah ketika kita tidak menghindari hal-hal sulit. Justru dengan menghadapinya, kita melatih otot batin yang selama ini jarang digunakan. Hidup akan terus memberi tekanan, itu tidak bisa kita hindari. Namun apakah tekanan itu menguasai kita atau justru memperkuat kita? Itu bergantung pada kendali diri yang kita latih setiap hari. Ketika kendali diri menguat, kita tidak lagi mudah terpancing, tidak mudah runtuh, tidak mudah terbawa suasana. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak rapuh. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kekuatan batin yang terlatih. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak keputusan dalam hidup terasa berat, bukan karena terlalu sulit, tetapi karena terasa tidak nyaman saat ini. Dan disitulah manusia sering keliru. Kita menolak rasa sakit sementara demi menghindari ketidaknyamanan sesaat, tanpa menyadari bahwa yang kita pilih adalah penyesalan jangka panjang. Stoikisme melihat ini dengan sangat jernih, bahwa hidup selalu menuntut harga. Pertanyaannya bukan, apakah kita akan membayar, tetapi harga mana yang akan kita pilih. Rasa sakit sementara hadir dalam bentuk disiplin. Bangun saat tubuh ingin tetap tidur. Bersikap jujur saat diam terasa lebih aman. Bertanggung jawab saat lari terasa lebih mudah. Semua ini menekan ego, dan otak kita membencinya. Namun rasa sakit ini memiliki batas. Ia selesai ketika tindakan selesai. Ia tidak menetap. Sebaliknya, penyesalan tidak memiliki akhir yang jelas. Ia datang diam-diam, menetap dalam ingatan, dan muncul kembali saat kita sendirian. Penyesalan muncul ketika kita tahu bahwa kita pernah punya pilihan, namun memilih menghindar. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terberat bukan berasal dari apa yang kita alami, melainkan dari apa yang kita abaikan. Menghindari percakapan penting mungkin terasa aman hari ini, tetapi akan menjadi beban batin di kemudian hari. Menunda perubahan mungkin terasa nyaman sekarang, tetapi akan berubah menjadi rasa tertinggal. Rasa sakit sementara membentuk karakter. Penyesalan jangka panjang menggerogoti jiwa. Para filsuf stoik tidak mencari jalan yang paling ringan. Mereka mencari jalan yang paling benar. Karena mereka tahu bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari hidup tanpa tekanan, melainkan dari hidup tanpa penyesalan. Rasa sakit yang dipilih dengan sadar memberi kita kendali. Ia terjadi karena keputusan kita sendiri, dan di dalamnya ada martabat. Penyesalan terjadi karena kita membiarkan hidup diputuskan oleh rasa takut. Setiap kali kita menghindari hal sulit, kita mungkin merasa lega sesaat. Namun lega itu cepat menguap. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa kita kembali mengkhianati potensi diri. Stoikisme mengingatkan kita untuk berpikir melampaui momen ini. Bukan apa yang terasa enak sekarang, melainkan apa yang akan membuatku menghormati diriku sendiri nanti. Karena pada akhirnya, kita semua akan menghadapi rasa sakit. Entah rasa sakit dari disiplin, atau rasa sakit dari penyesalan. Perbedaannya sederhana namun menentukan. Yang satu kita pilih, yang lain kita warisi. Dan stoikisme mendorong kita untuk memilih dengan sadar. Memilih rasa sakit yang membangun, agar kita tidak hidup dengan beban penyesalan yang membisukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kenyataan yang sulit diterima. Manusia, dunia tidak berada di bawah kendali kita. Keadaan berubah tanpa izin. Orang lain bertindak di luar harapan. Hasil tidak selalu sebanding dengan usaha. Dan sekeras apapun kita mencoba, hidup tetap memiliki arahnya sendiri. Sebagian besar penderitaan muncul karena kita menolak kenyataan ini. Kita ingin dunia menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Kita ingin hasil pasti. Kita ingin perlakuan adil setiap saat. Dan ketika itu tidak terjadi, pikiran kita mulai gelisah. Stoikisme berdiri di atas satu pilar yang sederhana, namun tegas,
Jika dunia tidak bisa dikendalikan, maka pikiranlah yang harus dilatih. Para filsuf Stoik tidak menghabiskan energi untuk melawan hal-hal di luar kuasa mereka. Mereka memusatkan perhatian pada satu wilayah yang benar-benar bisa dikelola cara berpikir, sikap, dan respons batin. Bukan karena mereka pasrah, melainkan karena mereka realistis. Ketika kita mencoba mengendalikan dunia, kita akan selalu kalah. Namun ketika kita melatih pikiran, kita selalu memiliki peluang untuk menang. Pikiran yang tidak terlatih akan bereaksi berlebihan terhadap perubahan. Sedikit gangguan terasa seperti bencana. Sedikit penolakan terasa seperti kegagalan total. Sebaliknya, pikiran yang terlatih mampu melihat peristiwa apa adanya, tanpa langsung menempelkan label baik atau buruk. Ia berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ia bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, ia melepaskannya. Jika ia bertindak dengan tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang tertata sempurna, melainkan dari pikiran yang tertata rapi. Karena dunia akan selalu berubah, tetapi pikiran yang disiplin tidak mudah terguncang. Melatih pikiran berarti melatih cara kita menilai peristiwa, melatih fokus pada usaha, bukan hasil, melatih diri untuk tidak mengidentifikasi diri dengan hal-hal di luar kendali. Kita bukan kegagalan kita bukan penilaian orang lain, kita bukan hasil akhir dari satu peristiwa. Ketika pikiran terlatih, kita berhenti bereaksi secara impulsif. Kita berhenti terjebak dalam drama batin. Kita tidak lagi menyerahkan kedamaian kepada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang menjadi stabil. Stoikisme tidak menghilangkan emosi. Ia menempatkannya pada tempat yang tepat. Saat dunia menjadi kacau, pikiran yang terlatih menjadi jangkar. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, melainkan pada kekuatan batin yang dibangun setiap hari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang mengira mental kuat itu keras, bersuara lantang, selalu membuktikan diri, tidak pernah terlihat goyah. Namun stoikisme melihat kekuatan dengan cara yang berbeda. Mental yang benar-benar kuat tidak berisik, ia tenang. Ketenangan bukan tanda kelemahan. Ia adalah hasil dari pengendalian diri yang matang. Seseorang yang tidak perlu bereaksi berlebihan adalah seseorang yang tidak mudah dikuasai keadaan. Mental yang rapuh selalu ingin didengar. Ia mudah tersinggung, mudah terpancing, mudah merasa harus membela diri. Sebaliknya, mental yang kuat tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada dunia. Ia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi yang berlebihan seringkali bukan keberanian, melainkan ketakutan yang belum tersadari. Marah keras bukan tanda kekuatan, tetapi tanda kehilangan kendali. Menyela, menyerang, dan membalas seringkali muncul karena batin yang gelisah. Mental kuat tidak perlu membuktikan apapun, ia tidak tergesa-gesa merespons. Ia memberi ruang bagi pikiran sebelum emosi mengambil alih. Ketenangan semacam ini bukan bawaan lahir, ia hasil latihan panjang. Latihan menahan diri saat ingin bereaksi. Latihan diam saat ego ingin berbicara. Latihan menerima kritik tanpa langsung merasa diserang. Stoikisme tidak mengajarkan pasif. Ia mengajarkan presisi. Berbicara ketika perlu. Bertindak ketika tepat. Diam ketika tidak ada nilai tambah. Mental yang berisik selalu tergantung pada respons luar. Pada pengakuan, pada reaksi orang lain. Mental yang tenang berdiri di atas fondasi internal, nilai, prinsip, kesadaran diri. Ketika seseorang tenang di tengah tekanan, itu bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu apa yang berada dalam kendalinya. Ia tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa ia atur. Ia tidak meminjam kegelisahan dari masa depan. Ia tidak membiarkan pendapat orang lain mengacak ketertiban batinnya. Stoikisme menyadari bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena hanya pikiran yang kuat yang mampu tetap jernih di tengah kekacauan. Mental kuat tidak perlu terlihat kuat. Ia cukup stabil. Dan stabilitas inilah yang membuat seseorang tidak mudah runtuh, tidak mudah terseret, dan tidak mudah kehilangan arah. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti terkendali. Dan di sanalah kekuatan sejati berada. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencari ketenangan, mencarinya di tempat baru, di keadaan yang mereka harap akan sempurna suatu hari nanti. Namun stoikisme menyampaikan satu kesimpulan yang tegas. Ketenangan tidak pernah ditemukan di luar sana. Ia dibentuk di dalam diri. Selama kita percaya
bahwa ketenangan datang ketika hidup menjadi mudah. Kita akan terus merasa gelisah, karena hidup tidak pernah berjanji akan selalu sesuai harapan. Para filsuf Stoik tidak menunggu dunia berubah agar mereka bisa tenang. Mereka melatih diri agar tetap tenang meski dunia tidak berubah. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan. Ia adalah hasil dari latihan batin yang konsisten. Latihan menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Latihan bertindak bijak pada apa yang bisa. Latihan menahan reaksi berlebihan dan memilih respons yang jernih. Semua yang telah kita bahas bermuara pada satu hal. Kekuatan batin tidak muncul secara instan. Ia dibangun lewat keberanian menghadapi kesulitan, lewat kesediaan merasakan ketidaknyamanan, lewat disiplin mengendalikan diri saat emosi ingin mengambil alih. Stoikisme tidak mengajarkan hidup tanpa rasa sakit. Ia mengajarkan hidup tanpa kepanikan batin. Ketika kita berhenti melarikan diri dari hal sulit, kita berhenti bergantung pada kenyamanan. Ketika kita melatih pikiran, kita tidak lagi menyerahkan ketenangan kepada dunia yang tidak bisa kita atur. Di titik inilah kita menyadari sesuatu yang penting. Ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan efek samping dari hidup yang dijalani dengan benar. Ia hadir ketika kita selaras dengan nilai, ketika tindakan kita sejalan dengan kesadaran, ketika kita tidak mengkhianati diri sendiri demi rasa aman sesaat. Ketenangan yang dibentuk tidak mudah runtuh. Ia tidak bergantung pada situasi. Ia tidak menghilang saat tekanan datang. Ia tetap ada karena fondasinya berada di dalam. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti bertanya, bagaimana caranya agar hidupku tenang? Dan mulai bertanya, bagaimana caranya aku menjadi pribadi yang kokoh? Karena pribadi yang kokoh akan tetap tenang, bahkan saat hidup bergejolak. Dan itulah inti dari filsafat Stoik. Bukan mengubah dunia, tetapi membentuk diri agar tidak dikuasai olehnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,